Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya untuk memberikan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan minggu kemarin ya, kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, pelanggaran hak maksud saya begitu. Nah, di bagian pertama kemarin para siswa sudah saya minta memberikan suatu bentuk tanggapan sebuah video di mana video itu menceritakan sesuatu tentang masalah hukum. Nah, terkait dengan masalah itu kan otomatis itu termasuk jenis pelanggaran juga. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan sekarang itu kita akan membahas tentang sebetulnya pelanggarannya di dalam hak asasi manusia sebagai warga negara dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara itu seperti apa. Nanti di sini cukup jelas sekali disampaikan. Hanya saja pada pertemuan kemarin itu yang sudah menyelesaikan pekerjaannya itu ada cukup banyak dan ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini tugas-tugas kemarin nanti bisa dimasukkan juga ke dalam tugas hari ini. Jadi di tugas hari ini ada dua. Pertama adalah tugas pada minggu kemarin dan yang kedua adalah tugas yang nanti pada akhir pembelajaran akan saya sampaikan. Baik, kita mulai saja. Sebelum permulaan ini kita sampaikan secara bersama-sama, kita lebih dulu berdoa supaya pada pagi hari ini dalam proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar, dan bagi siswa yang berada di rumah barangkali ada keluarga yang kurang sehat supaya kemudian cepat disehatkan kembali, sembuh seperti semula. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang saya banggakan, bahwa kita sekarang bicara soal kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk membicarakan hal tersebut itu kita harus bisa melihat dulu apa sih yang menjadi penyebab dalam orang melakukan pelanggaran hak dan melakukan pengingkaran kewajiban. Nah, dari sini kita makanya yang dibicarakan pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini adalah mengacu pada diri pribadi seseorang. Makanya di sini disampaikan adalah sikap egois. Itu adalah pada diri manusia itu sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan. Nah, itu pada diri pribadi juga. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleransi. Nah, itu ada beberapa di antaranya yang modelnya seperti ini orang, karena ini adalah sifat. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Mentang-mentang dia mempunyai kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan untuk sesuatu yang di luar amanah yang diberikan. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan terkait dengan faktor internal. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah di luar diri pribadi manusia itu sendiri. Contohnya di sini ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, faktor ini misalnya gini, kita sering kan misalnya ada beberapa di antara kita melakukan pelanggaran, misalnya naik motor bukan pas lampu merah, kemudian ketangkep. Setelah ketangkep, itu kan kita melakukan pelanggaran tuh, namanya pelanggaran hak ya. Kemudian kita melakukan pengingkaran kewajiban. Contohnya apa? Pada saat ketemu sama polisi, di situ kita damai dan kita melakukan ya istilahnya memberikan fee atau peti atau apa saja namanya supaya tetap bisa tidak melakukan sidang. Nah, ini yang disebut dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan. Nah, ini biasanya sering sekali nih. Misalnya pelanggaran-pelanggaran yang ada kesempatan itu cukup luas sekali.
misalnya gini, pas misalnya ada kasus pengadilan, sebelum masuk ke dalam pengadilan, misalnya seseorang ditangkap kasus narkoba tapi belum sampai ke pengadilan, kemudian ditebus dan sebagainya, itu terjadi namanya adanya kesempatan. Yang ketiga, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Nah, ini yang lebih parah nih. Krisis moral ini menjadi satu sorotan bagi bangsa Indonesia. Kita lihat DPR pun ada yang berantem, sesama pemilihan pun juga seperti itu. Nah, ini adalah karakter bangsa yang perlu dihindari. Oleh sebab itu pendidikan Pancasila itu dibutuhkan untuk itu. Yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, kita sering kan kita dengar adalah penyebar hoax dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk supaya kalian lebih jelas, silahkan lihat video berikut ini. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket narkoba dengan menggunakan truk dari perbatasan Entikong ke Pontianak. Dengan ciri-ciri nomor polisi KB yang kita dapatkan, akhirnya kita lakukan pembuntutan, kemudian kita lakukan penghadangan. Ya, betul ini. Oke. Oke tim, balik kanan. Kita motonya di apa? Buntutin dulu. Op. boleh potong boleh. Balik bang, balik. Duluan. Turun! Tiarap! Belakang tangan belakang tangan. Kemudian kita lakukan penggeledahan dan kita temukan barang bukti yang diduga narkotika, kurang lebih beratnya 5 kg. Beserta 2 orang tersangka atau 2 orang yang kita amankan. Inisial G dan S. Ini apa nih? Apa nih? Ditemukan di mana nih? Di belakang. Di belakang jok ya? Jok supir. Ini apa nih? Bos itu saksikan. Ini apa nih? Tiarap. Ini apa? Ini apa nih? Hah? Tidak tahu, Pak. Kau ambil dari mana? Kau dapat dari mana? Mau dibawa kemana? Hei, Ya? Ya kamu ditugaskan ini diantar kemana? kau mau antar kemana? Ditujukan kepada siapa? Di Pontianak diantar di Kamu mana? ambil dari mana? Dari Entikong, Pak. Tujuannya kemana? Ke Pontianak, Pak. Ke Pontianak. Kepada siapa? Hah? Kamu yang bener dong. Ke siapa kamu antar barang ini? Ke siapa? Dari kedua tersangka tersebut, kita lakukan interogasi dan kita lakukan pengembangan. Yang bersangkutan mengatakan bahwasanya barang tersebut didapat daripada R. Akhirnya kita melakukan pengembangan lagi dan kita melakukan penangkapan di sebuah warung terhadap si R. Berarti di warung ini kita pelan-pelan ya. Ini yang ada kios bensin ini ya? Kamu tunjukkan orangnya.
mana? Kamu sebutkan ciri-cirinya. Yang ini ya? Yang pakai topi. Yakin kamu? Lagi nelpon ya? Yakin? Tiarap. Kamu nelpon siapa? Siapa namamu? Kamu tahu apa permasalahannya sehingga kamu diamankan ini? Tidak tahu. Ya udah, kamu berdiri, borgol. Betul kamu namanya ya? Identitasmu? Coba geledah. Kamu kesini pakai ojek kah? Betul ini yang namanya? Betul ya? Hasil interogasi dari si G tadi, barang tersebut akan diantar ke Pontianak. Akhirnya kita lakukan kontrol delivery pembuntutan berikut dengan tersangka dan barang bukti ke Pontianak. Akhirnya di Pontianak, di dekat Tugu Alianyang, kita amankan orang yang disuruh oleh seseorang lagi yang berada di lapas. Tiarap. Siapa namamu? Hah? Kamu tahu nih? Udah, kamu duduk. Duduk sini. Kamu tahu yang kamu amankan? Ini kamu buka. Mas, minta 2 orang, Mas. Tolong lihatkan sini ada. Jadi ini apa? Sabu ya? Ya udah. Ini tujuan barangnya ke kamu kan? Ya. Ya udah. Jadi kamu ngaku, ya udah. Oke. Jadi setelah ini tujuan terakhir cuma kamu ya? Oke. Petugas menangkap tersangka terakhir. Diduga dari pelaku inilah narkotika jenis sabu akan diantarkan ke lapas. Jadi kalian ini nggak saling kenal? Kenal cuma di telepon? Berapa? 35 juta. Berapa kamu? 35 juta per kilo? Sekali antar. Beriantar kemana barangnya? Saya baru kenal. Alasan aja kamu nih, nggak kenal. Udah 5 kali kok kamu kayak gitu. Pasal yang kita terapkan kepada yang bersangkutan adalah pasal 112, kemudian 113, 114, dan 115. Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun atau hukuman mati. Uang biasa buat apa? Apa? Uang biasa. Demikianlah tadi sebuah yang disampaikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan salah satu orang yang 112, akhirnya kemudian banyak 113, yang 114, dan 115. terlibat Ayat 2. dan kemudian ditangkap Uang biasa buat apa? dan setelah tertangkap Uang biasa untuk apa? mereka tidak melakukan perlawanan. Hah? Dan orang tua buat beli beras. dari video tersebut Masa sudah malah bisa sekarang ini kasih orang mewakili tua? bahwa pada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu faktor internal ada, faktor eksternal juga ada. Baik, dari contoh Saudara, tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta kamu juga bisa Pusat melihat dipukul kondisi seorang seperti ini. pengacara Coba kamu dalam perhatikan. persidangan. Ini sebuah video. Coba perhatikan. Dan inilah video amatir sesaat setelah kejadian penganiayaan terhadap Majelis Hakim. Peristiwa ini terjadi saat Majelis Hakim tengah membacakan amar putusan perkara perdata. Setelah beberapa pertimbangan dibacakan dan akan masuk ke dalam bagian putusan, tiba-tiba salah seorang pengacara berdiri dari kursinya dan melangkah ke depan meja Majelis Hakim. Pengacara lalu melepas ikat pinggang dan menyerang anggota Majelis Hakim.
Pasca insiden pemukulan oleh pengacara, sejumlah orang yang berada di ruang pengadilan berkerumun di depan meja majelis hakim. Sementara hakim yang terkena pukulan langsung mendapat pengawalan dari sejumlah petugas pengadilan. Tidak terima dianiaya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunarso kemudian melaporkan pelaku yang seorang pengacara ke Polres Jakarta Pusat. Hakim menjelaskan kronologi pemukulan yang dialaminya kepada polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Jakarta Pusat. Menurut Hakim Sunarso, apa yang dilakukan pelaku adalah tindakan melawan hukum, untuk itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketika kami Majelis Hakim perkara perdata nomor 223 PDTG 2018 PN Jakarta Pusat, saya selaku Ketua Majelis dengan agenda membacakan putusan perkara tersebut. Nah, kemudian di penghujung pembacaan putusan tersebut, tiba-tiba saya juga tidak tahu ya, karena kan saya menunduk ya membaca putusan itu, tiba-tiba kuasa dari penggugat itu menghampiri kami dengan menyabet memakai ikat pinggangnya. Itu mengenai apa, Pak? Mengenai kening saya sekali, kemudian menyabet anggota satu Pak Duta Baskara 2 kali. Nah, cukup jelas Saudara ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta apa yang disampaikan tadi, ada Jakarta sebuah Pusat kisah di mana seorang hakim itu kemudian dipukul sama pengacara, di mana tidak puas terhadap hasil putusan. Nah, itu adalah sebuah contoh-contoh yang dapat mewakili dari sebuah kejadian-kejadian tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kasus pengingkaran kewajiban warga negara ini antara lain adalah contohnya adalah mengabaikan tugas piket kelas, unjuk rasa berakhir ricuh, putus sekolah, melanggar aturan berlalu lintas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Itu adalah pengingkaran kewajiban warga negara, termasuk bolos, terus termasuk bohongin orang tua, katanya masuk sekolah ternyata tidak masuk sekolah ya, terus minta bayaran nggak sampai ke sekolah. Hal-hal seperti itu adalah contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Khususnya kalau tadi yang saya sampaikan adalah yang anak-anak bersekolah kan seperti itu juga. Anak-anak sekolah juga merupakan warga negara. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pemerintah itu sudah cukup banyak dalam melakukan upaya pemerintah dalam menanggulangi adanya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yang antara lain adalah pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Contoh ini adalah bisa dilihat misalnya pada saat pemilu antara calon presiden nomor urut 1 dengan calon presiden nomor urut 2 pernah bersih tegang, yang kemudian merasa mereka yang menjadi unggul, menjadi pemenang, yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan hasil Mahkamah Konstitusi itu sudah final. Jadi ini yang disebut dengan pemerintah melakukan penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian mempertegas peran lembaga penegak hukum. Nah, ini sering disampaikan oleh terutama Presiden bahwa supaya penegak hukum itu berlaku secara adil. Kadang-kadang banyak ada satu kasus misalnya seseorang yang mengambil coklat, ibu-ibu pernah itu saya lihat, mengambil coklat dihukum 4 bulan, sementara pelaku yang sampai miliaran dihukumnya hanya 2 tahun. Nah, ini contoh yang dianggap bahwa kurang tegas dalam penegakan hukum.
Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini adalah contoh-contoh, misalnya gini. Sekarang segala urusan yang terkait dengan Disduk Capil ya, itu semua melalui online. Meskipun kadang-kadang ada syaratnya, tetapi ini adalah untuk sebuah contoh peningkatan sebuah kualitas pelayanan publik. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Nah, pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini biasanya dilakukan semacam lembaga swadaya masyarakat. Contohnya LSM adalah ICW. Nah, ICW mungkin kamu tahu ya, Indonesian Corruption Watch. Jadi tentang organisasi yang selalu mengulik kejadian-kejadian korupsi di negara Republik Indonesia ini. Kemudian meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara ini pemerintah telah mewujudkan, contohnya bela negara, contohnya lagi adanya diklat-diklat ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ada paskibra, kepramukaan dan sebagainya. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, ini khususnya adalah lembaga keamanan dan pertahanan negara ini khususnya pada aparat keamanan, misalnya tentara seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, tiga-tiganya ini harus secara profesionalisme untuk tetap memegang teguh sumpah prajurit. Nah, demikian juga dengan kepolisian. Kepolisian pun juga harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan diamanatkan sebagai prajurit kepolisian. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Nah, ini yang agak sulit ya, bahwa antar kelompok ini, kalau kelompoknya adalah kelompok organisasi masyarakat, kadang-kadang ini sering terjadi benturan. Misalnya saja antara organisasi A dengan organisasi B, bentrok di mana karena merebut ataupun ingin menguasai parkiran dan sebagainya. Ini yang agak sulit. Tapi tetap pemerintah berusaha untuk itu, dan selalu aja misalnya ada kejadian-kejadian itu polisi hadir untuk melerai peristiwa bentrokan itu. Nah, itulah yang disebut dengan upaya-upaya pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk selanjutnya kita harus bisa melihat membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk bisa membangun partisipasi dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan sekolah, dan juga bisa di lingkungan bangsa dan negara. Perhatikan baik-baik. Pada lingkungan keluarga itu disebut dengan informal. Kemudian pada lingkungan sekolah itu disebut formal, dan pada lingkungan masyarakat disebut dengan non formal, termasuk di lingkungan bangsa dan negara. Nah, di sini cukup jelas contohnya di lingkungan keluarga itu mengetahui dan wajib sebagai anggota keluarga. Ya, maksudnya gini, mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga itu, kalau anggota keluarga itu terdiri dari keluarga kecil ya, misalnya adalah ibu, ayah, anak. Nah, anak ini seperti sudah menginjak dewasa seperti kamu, punya kewajibannya, punya haknya. Kewajiban kamu apa? Kalau kewajiban kamu di rumah itu adalah misalnya diminta untuk membantu orang tua memasak, menyapu, ke warung ataupun apa, atau menjagai adiknya dan sebagainya, itu adalah kewajiban. Hak kamu apa? Hak kamu adalah selalu diberikan nafkah oleh orang tua, itu adalah hak. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah, melerai teman yang sedang bertengkar, itu contoh saja ya, contoh bahwa dia sudah berpartisipasi untuk itu. Nah, contoh lain misalnya
ada teman yang misalnya adalah pas pelajaran PPKN, kemudian pas pelajaran PPKN itu ada suatu tugas, kemudian di tugas itu boleh dikerjakan bersama-sama. Nah, ini saling membantu, ini yang disebut dengan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat menghormati hak tetangga. Misalnya hak tetangga itu punya kepentingan yang kira-kira itu adalah haknya mereka, ya kamu bisa memberikan dukungan. Misalnya pas lagi hajatan, diundang tahlilan, datang, itu adalah hak, menghormati hak tetangga. Di lingkungan bangsa dan negara misalnya adalah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, undang-undang di negara Republik Indonesia yang terdiri dari 36 pasal tersebut terdiri dari bagian ayat-ayat yang cukup banyak, termasuk undang-undang KUHP dan sebagainya, itu wajib kita taati. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup harmonis di dalam sebuah negara, kemudian bisa menerapkan apa yang diharapkan oleh negara. Coba sekarang perhatikan sebuah video yang seperti ini menunjukkan sebuah kisah. Perhatikan baik-baik. Prahara Kosim. Ya, ini cukup lama sehingga nanti supaya kamu bisa belajar secara jelas. Oh, ini toh sebuah kisah, di mana kisah ini menunjukkan semacam bobroknya moral terhadap sebuah kejadian-kejadian yang mestinya tidak perlu, ya. Perhatikan baik-baik. Selamat pagi. Pagi. Saudara bernama Kosim? Betul, Pak. Saudara ikut kami ke kantor polisi. Ada apa, Pak? Salah saya apa, Pak? Saudara diduga terlibat pencurian sepeda motor semalam. Gak mungkin itu, Pak. Suami saya nggak mungkin nyuri sepeda motor. Semalam dia ada kok di rumah. Sudah, Bu. Diterangkan nanti saja, Bu, ya, di kantor. Sudah, Bu. Orang, Pak. Sudah nanti saja. Suami saya nggak salah, Pak. Sudah. Pak, Sudah, nanti Bapak saja. salah tangkap. Ibu tenang, Bu. Kang Kosim. Kang. Itu adalah petaka keluarga saya di pagi hari. Bagaimana saya nggak syok? Tiba-tiba suami saya dituduh nyuri sepeda motor. Suami saya memang lagi nganggur setelah sebulan yang lalu kena PHK. Tapi suami saya teh tidak mungkin mencuri. Dan saya teh percaya itu. Karena kita teh sudah terbiasa hidup kekurangan. Saudara Kosim? Iya, Pak Polisi. Saudara tahu kenapa kami bawa ke sini? Tidak tahu, Pak Polisi. Saudara dituduh mencuri motor. Saya tidak pernah mencuri motor, Pak. Kamu jangan mengelak, Sim. Ini barang buktinya. Betul, itu sarung saya, Pak Polisi. Tapi saya tidak pernah mencuri motor. Sarung ini ditemukan di TKP dan berhasil ditarik oleh si pemilik kendaraan. Saya tidak pernah mencuri motor, Pak Polisi. Bagaimana ceritanya kamu nggak ikutan mencuri? Kalau sarung ini ada di TKP? Semalam saya ikut ronda di pos Kamling, Pak. Tapi waktu ronda keliling kampung, saya lupa bawa sarung saya lagi, Pak. Setelah ronda, saya langsung pulang ke rumah.
Demi Allah Pak Polisi, saya nggak pernah mencuri motor. Sudahlah Sim, kamu akui saja, ya. Ini demi kebaikan kamu. Saya bukan takut-takutin kamu, Fat. Kalau sudah begini, Kosim bisa dipenjara bertahun-tahun. Tapi kan bukan Kang Kosim yang mencuri, Kang. Saya yakin itu bukan Kang Kosim yang mencuri. Ah, polisi mana percaya sama keteranganmu, Fat? Polisi itu hanya percaya sama alat bukti. Nah, sarung milik Kang Kosim itu yang dijadiin alat bukti oleh polisi. Kalau udah kayak gini, gimana tuh, Kang? Itu gampang diatur, Fat. Gampang diatur bagaimana maksudnya, Kang? Ya gampang lah. Asal ada duit, semua bisa diatur, Fat. Pakai duit? Berapa biayanya? Kamu punya duit gak, Fat? 15 juta. 20 juta tuh, Kang. Oh iya ya, 20 juta. 20 juta? Iya, Fat. Saya teh duit dari mana? Banyak sekali. Ah, segitu mah murah tuh, Fat. Coba kalau kamu sewa pengacara di kota sana, bisa 200 juta. Ini karena kita tetanggaan aja. Uang segitu untuk bayar petugas-petugas itu. Uang sebanyak itu dari mana, Pak? Biarlah Akang jalanin hukuman ini. Walaupun sebenarnya Akang tidak bersalah. Tapi Akang gak usah khawatir. Abah sudah merelakan sawahnya dijual. Yang penting Akang bebas dulu. Fatimah. Mas ini siapa ya? Saya Haris, Bu. Saya wartawan yang sedang meliput di kantor polsek tadi. Oh, silakan masuk, Mas. Terima kasih, Bu, di sini saja. Silakan, Mas. Ada apa gitu, Mas? Tadi saya dengar Ibu mau membebaskan suami Ibu dengan membayar uang tebusan. Iya, memang ada yang mau membantu membebaskan suami saya. Tapi saya harus membayar 20 juta. Uang dari mana saya sebanyak itu, Mas? Sebaiknya jangan, Bu. Semua warga negara, termasuk suami Ibu, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Tapi kalau tidak seperti itu, suami saya tidak akan dibebaskan, Mas. Dia akan mendekam lama di penjara. Kalau Ibu tidak mampu untuk membayar, Ibu jangan bayar. Nanti biar saya yang bantu. Benar, Mas, mau bantu suami saya? Benar, Mas? Iya, Bu. Alhamdulillah. Kalau mau jujur, masih banyak masyarakat kita yang tidak paham soal aturan hukum di negara ini. Mereka juga tidak paham soal hak-haknya di depan hukum. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai lurah di sini telah menyambut kehadiran Bapak kita yang dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Apalagi bikin penyuluhan di desa ini segala. Terus maunya akang-akang ini gimana?
Terima kasih banyak, Mas. Mas sudah membantu membebaskan suami saya. Terima kasih sekali, Demikian Mas. tadi sebuah video yang cukup lama ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti kamu bisa tonton sesama bahwa sebuah kisah yang terjadi di mana seorang yang terjadi salah tangkap bukan untuk dituntut ini itu dan sebagainya, tapi kemudian dia bisa dibebaskan dengan sebuah pertolongan yang karena memang Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, terlibat dalam satu kasus hukum merupakan hal menakutkan buat semua orang tanpa kecuali. Dan ini juga yang dialami oleh Qasim dan keluarganya. Namun apa yang dilakukan oleh istri Qasim dengan menerima untuk melakukan contoh-contoh di mana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Baik, sebagai akhir kata, anak-anak silahkan tugasnya adalah membuat sebuah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang pernah kamu lakukan dimanapun juga. Jadi di situ pasti antara anak bisa berbeda-beda. Nah, nanti ditulis ke dalam Word ataupun sejenisnya, nanti sampaikan ke tugas itu ke saya kembali seperti semula, supaya nanti saya bisa mengetahui pemahaman kalian terhadap sebuah apa yang disebut pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian saja, kita ketemu pada minggu depan untuk membicarakan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.